tassa manusika casampati dewaluke jayarati yaca nibbana sampati sapamede narpati. Biku sangga yang kami muliakan, Bapak Ibu hadirin sedama yang berbahagia, pada kesempatan siang menjelang sore ini kita bersama-sama berkumpul di Bakti Salah Jati Satya Meditasi Center dalam rangka melaksanakan Sanggadana di masa Katina. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, mutlak secara keseluruhan mengharapkan agar kehidupan di alam manusia ini kita bisa mendapatkan hidup yang bahagia, hidup yang sejahtera, hidup yang makmur. Kemudian nantinya setelah meninggalkan kehidupan sebagai manusia, kita berharap agar bisa terlahir di alam surga atau di alam para dewa. Dan bahkan kita juga mendapatkan pencapaian tertinggi daripada kebahagiaan, yaitu nibbana itu sendiri. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana agar supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan ini bisa kita realisasikan, bisa kita dapatkan. Sebagaimana yang dikutip dari Nidhi Kanda Sutta yang tadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian sudah bersama-sama bacakan, bahwa di dalam kehidupan kita mengenal yang namanya harta, dan kita masing-masing juga tekun dan rajin berusaha untuk bekerja keras agar dalam kehidupan kita ini kita dapat memperoleh harta. Di dalam Nidhi Kanda Sutta saya juga mengklasifikasikan, membagi harta itu menjadi beberapa kategori. Ada yang disebut sebagai tawara nidhi, yaitu harta benda tidak bergerak. Apakah itu berupa tanah, kebun, ladang, rumah, emas, uang, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ada harta berupa benda bergerak, yaitu canggama nidhi, yaitu harta berupa hewan peliharaan seperti ternak dan sebagainya. Kemudian ada jenis harta atau nidhi yang disebut sebagai anggasama nidhi, yaitu harta berupa pengetahuan, keterampilan. Tiga harta ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian sangat penting dan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita semua membutuhkan ini. Sehingga dengan demikian hidup bahagia, hidup makmur, sejahtera bisa direalisasikan. Namun lebih daripada itu, ada satu harta, yaitu harta yang keempat, yang melebihi ketiga harta ini. Kenapa dia melebihi ketiga harta ini? Karena harta ini tidak bisa dicuri, tidak bisa dirampas, tidak hanyut oleh banjir, tidak bisa terbakar oleh api. Harta yang keempat ini disebut sebagai anugamika nidhi, yaitu harta berupa jasa kebajikan. Lalu bagaimana yang disebut sebagai harta jasa kebajikan itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Tadi juga di dalam Nidhi Kanda Sutta sudah dibaca. Yasa danena silena
sanyame nak dame naca nidi sunihito hoti itia purisasawa. Timbunan jasa kebajikan yang luhur, yang mulia bagi seorang pria dan wanita adalah berupa apa? Berupa tekun berdana, menjalankan sila, memiliki sanyama, pengendalian diri, serta dhamma, mampu mengembangkan diri ke arah yang baik. Singkatnya, dana, sila, dan bawana merupakan cara bagi seorang pria dan wanita dalam menimbun jasa kebajikan. Inilah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang mampu menjadikan kehidupan kita sebagai manusia penuh dengan kemakmuran, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kesejahteraan. Dan jikalau kita meninggalkan kehidupan sebagai manusia, kita bisa terlahir di alam-alam para dewa, alam-alam surgawi yang penuh dengan kesenangan dan kebahagiaan. Dan bahkan kesempurnaan daripada pencapaian nibbana itu sendiri bisa diperoleh dengan jasa kebajikan ini. Nah sekarang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, setelah mendengar apa yang sudah Bante sampaikan, apakah cukup dalam kehidupan kita sebagai manusia ini hanya mengoleksi harta, hanya kita menimbun harta, hanya memberikan kepada bank misalnya, kita deposito misalnya, atau dengan cara-cara yang lain? Tentu jawabannya adalah tidak cukup. Karena timbunan harta itu hanya bisa bermanfaat di mana ketika kita masih hidup. Tetapi jenis harta yang terakhir tadi yang disebut sebagai anugamika nidhi, yaitu harta berupa harta jasa kebajikan, ini perlu kita lakukan. Yaitu dengan apa? Tekun berdana, menjalankan sila, memiliki pengendalian diri, dan tekun mengembangkan diri kita, batin kita. Ini merupakan cara bagi kita yang bisa kita lakukan di dalam menimbun harta jasa kebajikan itu sendiri. Karena inilah yang akan menjadikan hidup Bapak Ibu saudara-saudara sekalian penuh berkah, penuh kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Namun yang menjadi permasalahan berikutnya adalah bagaimana kita semestinya sebagai seorang umat Buddha, terusus dalam hal berdana, bagaimana kita harus berdana dengan baik dan benar, sehingga pahala dari dana yang kita berikan dapat memberikan pahala yang besar. Sang Buddha menjelaskannya di dalam Sarpurisa Dana, yaitu dana seorang yang luhur, dana seorang yang mulia. Artinya kriteria ini perlu kita miliki sehingga dana yang kita berikan, persembahan yang kita berikan dapat benar-benar memberikan satu pahala yang besar bagi diri kita. Yang pertama disebut sebagai sadaya danang deti, berdana dengan penuh keyakinan. Bagaimana berdana dengan penuh keyakinan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Tentu dalam hal ini tidak ada satu unsur paksaan, tidak ada unsur hal-hal yang sifatnya intimidasi dalam melakukan perbuatan itu. Artinya memang benar ketulusan hati, kesadaran diri memang ada dalam setiap diri kita masing-masing dalam melakukan persembahan dana itu. Kedua, sakaca danang deti, berdana dengan penuh rasa hormat. Artinya siapapun penerima dari persembahan yang kita berikan, terlepas orang itu kita hormati, orang itu statusnya lebih tinggi dari kita, atau orang itu statusnya lebih rendah daripada kita, kita tetap mesti memperlakukan mereka sebagaimana mestinya. Artinya jangan sampai ada pemikiran bahwa mereka orang yang rendah, mereka orang yang tidak baik,
yang perlu kita harus miliki adalah kondisi batin yang baik, kondisi batin yang penuh dengan rasa hormat. Termasuk juga halnya dengan barang yang kita berikan. Artinya apa yang kita berikan memang sepenuhnya kita hargai sebagai sesuatu hal yang bisa bermanfaat bagi penerimanya. Kemudian yang ketiga, kalimat danang detik, berdana tepat waktu. Kapan kita harus memberikan barang ini, kepada siapa semestinya barang ini diberikan, apakah barang ini bisa bermanfaat atau tidak kepada penerimanya. Pengetahuan seperti itu mesti kita miliki, sehingga dengan demikian manfaat dari persembahan dana yang kita berikan dapat benar-benar memberi manfaat yang maksimal. Contohnya, kondisi dan keadaan di sore hari ini misalnya, Anda merasa kasihan melihat bantenya, sudah ceramahnya mungkin lama, mungkin dan sebagainya. Anda kemudian nanti saya bawakan nasi bungkus ya. Jam makan Bante itu kan sudah lewat. Artinya kalau kita memberikan nasi bungkus, nasi goreng di sore hari kepada Bante, itu bukan kalena dana deti, bukan berdana tepat waktu. Kapan harus berdana makanan? Yaitu dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Atau mungkin menganggap Bantenya ini ya, butuh sisir, kita dana sisir misalnya. Apa yang mau disisir? Ada yang rambutnya panjang? Nggak ada. Biku itu tidak boleh memiliki rambut lebih panjang dari 2 inci, dan tidak boleh lebih dari 2 bulan tidak dicukur. Sepanjang apapun itu, artinya rambut itu tidak bisa tumbuh sekalipun, tapi lebih dari 2 bulan harus dicukur. Itu para biku, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Jadi saya pikir tidak butuh sisir. Kemudian juga hal sanggadana katinakala. Kenapa kita sebut sebagai katinakala? Masa katinakala itu adalah hanya berlaku selama 1 bulan penuh, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kapan masa katina itu berlangsung? 1 hari setelah keluar masa wasa sampai purnama bulan berikutnya. Tahun ini masa wasa berakhir pada tanggal 17 Oktober yang lalu, bulan lalu. Artinya keesokan harinya, yaitu tanggal 18 Oktober atau tanggal 16 penanggalan lunar, itu merupakan masa katina hari pertama. Dan kapan berakhirnya? Akan berakhir ketika purnama nanti, tepatnya tanggal 16 November. Jadi 1 bulan itu merupakan masa katina. Jadi sanggadana katinakala merupakan kalena dana. Dana yang hanya bisa diberikan pada waktu yang terbatas, yaitu di masa katina itu sendiri. Jadi kalau sudah lewat purnama nanti, mau lakukan katina sanggadana nggak bisa lagi. Tapi kalau sekedar melakukan sanggadana ya bisa saja, tapi bukan merupakan katinakala lagi. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, selain berdana tepat waktu pada waktu yang tepat, syarat yang menjadikan dana itu luhur adalah anugahito danang deti, yaitu berdana dengan sepenuhnya memiliki satu hati nurani yang tulus. Artinya apa? Bahwa sepenuhnya manfaat dari pemberian itu ada pada penerima. Nah, ini yang sering terkadang kita sebagai umat Buddha di dalam melakukan sebuah perbuatan dana, kita masih memberikan satu kriteria kepada penerima. Misalnya, Bante,
Ini dananya mahal loh, jubahnya mahal loh. Kalau Bante tidak pakai, saya kecewa loh. Nanti saya tidak mau berdana lagi. Kalau Bante tidak pakai, nanti saya marah. Akhirnya Bante penerimanya pun menjadi stres, tertekan. Jadi oleh karenanya kita sebagai umat Buddha, ketika kita sudah memberikan apapun barang yang kita berikan, seketika itu juga yang namanya hak milik itu sudah terlepas dari diri kita. Artinya apa? Memang salah satu tujuan dari memberi itu adalah untuk belajar melepas dan belajar untuk mengikis keterikatan kita terhadap kepemilikan barang itu. Jadi kalau kita masih belum bisa melepas, ini yang akan menjadikan kita memunculkan banyak syarat, harus begini, harus begitu. Artinya kita menyandra penerima pemberian itu. Tidak sepenuhnya kita benar-benar melepas apa yang kita berikan. Jadi artinya memang ketulusan hati itu harus ada. Dan ini tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Kita harus belajar untuk melatih bagaimana belajar melepas, bagaimana mengurangi sifat keserakahan kita, sifat kikir kita. Ini adalah hal-hal yang penting untuk kita miliki. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yang menjadikan dana itu luhur disebut sebagai atananca paranca anupahaca danang deti. Berdana dengan tidak merugikan diri kita sendiri atau penerimanya atau kedua-duanya. Misalnya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian berpikir bantenya suka merokok, kita dana rokok. Anda salah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Menjadikan bantenya nanti banyak penyakit, menjadikan bantenya nanti kena serangan jantung, kena penyakit paru-paru, macam-macam. Mohon maaf ya bagi yang suka merokok, bukan bagi nyindir. Jadi kalau berdana, kita mesti berdana sesuatu yang memang membawa manfaat. Apakah itu hubungannya dengan kesehatan, kemanfaatan yang lain, kita mesti mikir ke sana. Kita harus smart, bukan hanya sekedar tekun berbuat sesuatu yang nampaknya baik, tapi kalau itu tidak didasari oleh pengetahuan yang cukup, pada akhirnya juga tidak bisa maksimal. Kemudian dari kita sebagai pelaku dana, jangan sampai juga memberatkan diri kita. Tidak punya cukup dana karena tidak ingin nama baiknya berkurang atau tidak ingin dianggap tidak dermawan, maka pinjam sana, pinjam sini demi hanya untuk membeli satu paket. Gimana jadinya kalau tidak bisa bayar hutang? Dana sudah diberikan, nggak mungkin kita tarik lagi. Jadi harus bijak dalam berbuat baik. Inilah yang disebut sebagai berdana tidak merugikan diri sendiri dan juga penerimanya atau kedua-duanya. Namun dana itu seharusnya memberikan manfaat bagi diri kita dan penerimanya. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam berdana itu sendiri bisa menjadi sumber daripada hal-hal yang baik dalam kehidupan kita sekarang maupun kehidupan kita setelah kematian. Bahkan seperti apa yang dijelaskan di dalam Nidhi Kanda Sutta tadi, manusika ca sampati dewa loke jayarati yaca nibbana sampati sabamete nalapati. Kekayaan, kesenangan, kemakmuran di alam manusia, kesenangan di alam para dewa, dan bahkan kesempurnaan kebahagiaan tertinggi dan nibbana dapat dicapai dengan menimbun jasa kebajikan. Jadi oleh karenanya
Kapan lagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian kalau bukan di dalam kelahiran ini kita mesti tekun menanam banyak jasa kebajikan. Karena ingat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kesempatan kita untuk bisa lahir sebagai manusia itu bukan merupakan hal yang mudah untuk diperoleh. Nggak gampang. Sudah lahir sebagai seorang manusia, belum tentu bisa mengenal ajaran Buddha Dhamma. Nggak gampang untuk bisa bertemu dengan ajaran Buddha Dhamma. Kenapa begitu luhurnya kelahiran sebagai manusia? Kenapa begitu luhurnya dengan kita bisa mengenal ajaran Buddha Sasana? Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian tahu, kalau para dewa cuti dari alam-alam surgawi itu sendiri, dari alam-alam para dewa itu sendiri, salah satu yang menjadi harapan mereka apa? Terlahir sebagai manusia. Ketika mereka meninggal di alam para dewa, salah satu harapannya adalah agar mereka bisa lahir di alam manusia. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian begitu berharganya lahir sebagai manusia? Salah satu hal yang tidak bisa dan sulit untuk diperoleh jikalau lahir di alam para dewa adalah melihat dengan jelas yang namanya tilakana, hukum 3 karakteristik, 3 sifat yang menjadi karakteristik daripada semua hal yang ada di dalam jagat raya ini, yaitu apa? Anicca, dukkha, dan anatta. Sulit bisa melihat perubahan kalau di alam para dewa. Sulit bisa melihat proses penuaan kalau di alam para dewa. Sehingga kemampuan kita untuk menerima perubahan itu menjadi seolah-olah tidak bisa kita miliki. Tetapi kelahiran di alam manusia, proses perubahan itu sangat jelas bisa nampak. Dari umur kita remaja masuk ke usia pertengahan, proses itu begitu jelas terjadi. Proses ketidakakalan itu begitu jelas terjadi di alam manusia. Kalau sedikit saja kita memberikan perhatian. Tapi kalau di alam para dewa, satu, usia mereka sangat panjang Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Jadi seolah-olah tidak ada satu penderitaan, seolah-olah tidak ada satu perubahan. Walaupun pada prinsipnya kehidupan di alam para dewa, alam surga sekalipun, itu sifatnya juga tidak kekal. Nah, adanya pemahaman tentang ketidakkekalan itu sendiri, tentang anicca, dukkha, dan anatta itu sendiri, kita butuh. Sehingga inilah yang menjadikan kita memahami dan mengerti bahwa perubahan itu adalah sesuatu hal yang memang merupakan sifat alami. Nah, itu di alam manusia bisa nampak dengan jelas. Kemudian kesempatan untuk menanam jasa kebajikan, untuk menimbun jasa kebajikan, itu peluangnya lebih besar di alam manusia ketimbang di alam para dewa. Walaupun tidak bisa dipungkiri, kebahagiaan usia panjang itu di alam para dewa bisa dinikmati. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apa luhurnya kita mengenal ajaran Buddha Dhamma? Bahwa kelahiran di alam surga, khususnya surga tingkat rendah, dari alam Catu Maharajika, alam dewa 4 penjuru, sampai alam dewa Paranimitawasawati, itu bisa dicapai oleh siapapun yang mampu berbuat baik. Apakah itu dengan berdana, bersedekah, atau memiliki moralitas. Tetapi tingkatan surgawi yang lebih tinggi, alam rupa Brahma sampai arupa Brahma, itu mutlak hanya bisa dicapai dengan praktik
sama-sama dia. Oleh karenanya, untuk mampu membebaskan diri kita dari lingkaran samsara, kelahiran kembali, penderitaan dan penderitaan, itu hanya dengan cara hanya satu jalan, yaitu dengan mempraktikkan yang namanya Majjhima Patipada, jalan tengah yang berunsur 8. Kalau kita tidak mempraktikkan jalan tengah yang berunsur 8, mustahil Bapak Ibu saudara-saudara sekalian kita akan mampu membebaskan diri kita dari lingkaran samsara penderitaan. Hanya akan lahir, dua sakit mati, nanti mungkin lahir ke alam-alam, kalau baik sedikit, kalau baik yang agak banyak, mungkin bisa lahir ke alam-alam surgawi tingkat rendah. Tapi untuk bisa mencapai tingkatan surgawi tingkat tinggi, atau bahkan untuk mampu merealisasi pencapaian tingkat kesucian, itu mutlak kita mesti mempraktikkan jalan tengah berunsur 8. Maka inilah yang menjadikan Buddha Sasana itu penting untuk kita pelajari, penting untuk kita praktikkan dalam kehidupan kita. Maka inilah kesempatan terbaik bagi kita dalam kelahiran kita sebagai manusia sekarang ini. Kita sudah sebagai manusia mengenal ajaran Buddha Dhamma, momen yang sangat langka, yang belum tentu semua orang mendapatkan kesempatan. Jadi maka Bante di mana-mana. Bante baru kemarin lalu pulang dari keliling Sanggadana wilayah Aceh sampai Sabang, Mulabo, Kakemon sana, Semawi, Birun, Langsa, naik ke atas Banda Aceh. Dimanapun Bante memberikan Dhamma Desa, selalu mencari kesempatan untuk menekankan arti pentingnya belajar Buddha Dhamma. Karena ingat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita tidak memiliki cukup pengetahuan tentang Buddha Dhamma, tentang agama Buddha itu sendiri, ini yang akan menjadikan keyakinan kita rapuh. Kalau keyakinan Anda rapuh, satu hal yang sering terjadi ketika ketemu pasangan yang beda agama, begitu gampangnya kita pindah agama. Inilah yang disebut orang dungu. Anda mau disebut orang dungu? Semua pasti mengatakan tidak. Ini terjadi, mengorbankan keyakinannya demi pasangan yang notabene belum tentu memiliki pasangan bisa membawa kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Ya enggak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Anda yakin Anda memiliki pasangan lantas hidup Anda bebas dari masalah, bahagia? Belum tentu. Kalau demikian halnya, nggak ada orang ceria di dunia ini. Jadi mari kita renungkan bersama arti penting pembelajaran Dhamma itu sendiri. Kita tidak bisa mengatakan tidak apa-apa Bante, keyakinan saya cukup walaupun saya pindah. Bagaimana Anda menjamin diri Anda punya keyakinan yang kuat, yang teguh, sedangkan Anda sendiri berpaling dari ajaran? Maka selalu saya tekankan, yang namanya keyakinan itu nggak bisa berkembang tumbuh dengan sendirinya. Kita harus belajar. Jangan cuma sebagai umat Buddha taunya tiang hiu, pai-pai, pulang. Permintaannya segudang. Kalau hanya dengan cara seperti itu, semua permasalahan hidup kita di dunia ini selesai. Nggak ada orang susah sekarang. Kalau hanya bisa dengan pai-pai, tiang hiu 3 batang, bakar lilin 2 batang, itu pun lilin wihara, itu pun dupa wihara. Modal kita apa? Hanya modal ucapan doa. Bukan artinya doa itu salah. Bukan artinya kita berdoa itu tidak boleh. Boleh. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, bagaimana kita merealisasikan apa yang kita doakan itu. Prosesnya yang mesti kita kerjakan. Kita harus memiliki yang namanya canda,
Wiriyak, cita, limansa, tekun, semangat, fokus, rajin, memiliki motivasi yang baik, menanam jasa kebajikan. Inilah yang akan menjadikan hidup ini baik dan baik dan baik. Jadi oleh karenanya kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian merasa hidup ini sulit, merasa hidup ini banyak rintangan dan halangan untuk berkembang dan maju, yang harus Bapak Ibu lakukan apa? Bukan mengeluh, bukan menyalahkan Buddha, bukan menyalahkan dewa. Kita harus melihat ke dalam. Perjuangan apa yang sudah saya perbuat? Perbuatan baik apa yang sudah saya lakukan? Artinya belum cukup. Sehingga menjadikan apa yang kita doakan, apa yang kita usahakan tidak bisa maksimal. Inilah pentingnya pemahaman benar. Maka oleh karenanya, di dalam melakukan kebajikan, poin yang sudah Bani sampaikan tadi tentang keyakinan, itu penting sekali. Penting sekali. Kalau kita tidak punya keyakinan, apapun itu sulit. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang ada di JMC pada sore hari ini semua punya keyakinan. Karena untuk bisa datang ke sini butuh waktu, butuh perjuangan, butuh juga keberanian. Karena mungkin ada yang belum pernah datang, khawatir dan takut, tetapi karena apa yang menjadi tujuannya adalah baik, rasa takut itu hilang. Semua bisa sih. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya tidak akan berpanjang lebar, saya juga sudah kepanasan. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang sudah Bani sampaikan ini dapat memberikan satu motivasi yang baik untuk semakin tekun di dalam berbuat baik, apapun kebaikan itu. Lakukan, sekecil apapun lakukan, karena tidak akan sia-sia. Semoga berkah kekuatan dari Sang Tridharma, Buddha, Dhamma dan Sangha senantiasa selalu melindungi dan memberkahi kita semua. Semoga kita semua diberkahi kesehatan, umur panjang, kekuatan, kebahagiaan dan kesuksesan. Sabe sata lawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana kami ucapkan atas wejangan yang telah diberikan kepada kami. Ya, semoga dapat kita terapkan bersama-sama di dalam kehidupan kami sehari-hari. Selanjutnya adalah sesi untuk penyerahan dana. Oke, untuk penyerahan dana secara simbolis kami undang pengurus wihara, pengurus JMC. Ayo agak cepat karena nantinya kepanasan, termasuk saya juga. Saya baca ya, tapi saya nggak tahu ini ibu atau bapak. Atap, ahai, cincin, Lia, Abi, Riani, Akien, Noni, Acing, Kris, Pero, Lili. Ayo dipersiapkan yang mau didanakan. Sekali lagi yang sudah saya sebutkan namanya, ayo agar bisa cepat. Atap, Ahai, Cincin, Roslia, Abi, Riani, Akien, Noni, Acing, Kris, Vero, dan Lili. Oke, kami persilakan untuk ke depan ambil paketnya. Oke, kepada Bapak Ibu yang berada di tempat, nah kan kita sama-sama menyerahkan dana. Ada yang mengambil kupon tapi belum mengambil barangnya, nggak apa-apa. Kita pegang, nanti kita bayangkan kita berdana kepada Ibu Sangha, ya. Kita bersujud, bersikap anjali, mengikuti nanti apa yang kami bacakan kata per kata. Ingat ya, tadi Bante bilang ini dana kepada Sangha, bukan kepada Bante Tanawaro, bukan dana ke Bante Wiro,
Ini adalah dana sangka. Kakwa ilang kalau kelang kira uang pungyang icek kalau 8 penjuru biku sangga ya, bukan kepada Bante secara personal. Nanti jangan berebut. Oh, saya senang sama Bante Tanawaru, yang saya mau, jangan ya. Kita danakan biku 4 biku di depan ini hanya perwakilan ya. Taipiau aja kina orang coy pungyang kakwa kepada biku 8 penjuru, bukan kepada 4 biku ya. Oke, ayo yang sudah saya sebutkan namanya, ayo cepat. Untuk yang cowok nanti dananya diserahkan langsung ke tangan Bante. Oke, nanti yang cewek cukup letakkan di atas kain kuning ya. Tapoe langsung pun yang langsung serahkan ho Bante ciu yokin. Caboe kesi heki wipo tauting. Oh, nanti kemudian setelah serahkan dana kita namaskara cukup sekali, kuiwan cepai jaki lah ya. Kemudian buka tangan ya, Bante akan memberikan souvenir. Jangan di kayak tahu cio kayak Jawa, kuiwan cio ya oh, maki tong Bante cio orang kui. Nah si Bante dikidokin tahu yang mau ulang. Oh baik Bante, mana Bante ya? Oke, ada lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ayo kita semua bersikap anjali walang kuiwan hecang, kita bersikap anjali mengikuti apa yang kami bacakan nanti kata per kata. Ingat bahwa pikiran hadir di sini pada saat mau berdana, sedang berdana dan setelah berdana. Kita kondisikan pikiran kita penuh dengan kebahagiaan. Oke, mari kita bersama-sama membacakan Ciwaran Dana Kata. Kita awali dengan Namo Tassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Imani mayang Bante, Ciwarani sapari warani, Biku sanggasa, Ono jayama, Sadu no Bante, Biku sanggo, Imani jiwarani, Sapari warani, Pati ganhatut, Amhakang, Digaratang, Hitaya, Sukaya. Bante, kami mempersembahkan jubah-jubah beserta perlengkapannya kepada Biku Sangga, sebagaimana yang kami utarakan. Semoga Biku Sangga berkenan menerima persembahan kami demi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kami untuk selama-lamanya. Ya, dana langsung diserahkan kepada Bante. Namaskara cukup sekali. Oke, nanti urutannya adalah
ikuti yang baris pertama ke belakang untuk tukar paket. Setelah tukar, Anda boleh dipersilakan untuk berdana, kemudian kembali lagi posisinya dari belakang banting ke belakang, kembali ke tempat. Oke? Ikuti instruksi nanti dari panitia. Oke? Tidak boleh, ayo berdiri, yuk langsung tukar. Barisan pertama ya, ayo jalan ke sana. Ayo, cepai-cepai, tapolnya capo kan sengko, cepai-cepai. Ayo. Yuk, kita ikuti. Oke, nanti bagi yang perdana udah selesai, kita sama-sama bacakan Manggala Sutta ya. Oke. Mari kita sama-sama membacakan Manggala Sutta. Bahudewa manusaja manggalani acitayo akakamana sotana ruhi manggala utama asewana sabalana panditana sasewana puja sapujaniana etang manggala utama patirupa desa wasoja Ubeca kata punyata atas sama Yang tidak menukarkan paket dipersilakan langsung ya. Tapi juga ya. Bahu saja sasim basa winaya sasusi itu Subhasita saya waca etang manggala utama mata pitu upatana putagara sasanggaho anak kula sakamanta etang manggala utama dana caga macaryata nata kana sanggaho anawajani kamani etang manggala utama arati wirati papa japana casanyamo apa madosa damesu etang manggala utama Yang sudah putar ke belakang ya, putar ke belakang. Ayo putar ke belakang. Santuti Cakatanyuta Alena Damasawana Eta Manggala Mukana Kanti Casoata Sapa Samanana Sadasana Kalena Damasa Kaca Etang Manggala. Yang perempuan tangannya cukup dibuka ya, jangan berebut sama. Cukup buka tangannya.
belakang, biar nggak tersibukkan. biasa etang manggalamu dhamma utasalo pradamedi citaya sanang pakti asoka wirajam kemang etang manggalamu dhamma Yang sudah Putar ke belakang, tolong. Yang sudah putar ke belakang biar nggak bertumpukan. Yang sudah berdama atau yang belum dijaga ketenangannya.
Oke, bagi yang sudah pernah kami persilakan untuk duduk kembali karena selanjutnya nanti akan penuangan air. Ya, kita akan melakukan pelimpahan jasa. Ini juga momen yang sangat penting. Ayo. Papa,